Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya lewat video pembelajaran daring kita untuk minggu atau tugas kita yang keempat kalinya, serta selawat serta salam kita ajukan kepada Nabi besar Muhammad kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati pendidikan seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas atau materinya adalah tentang kondisi alam negara Amerika Serikat. Dalam pembahasan kondisi alam Amerika Serikat, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, menjelaskan lokasi iklim dan bentuk muka bumi negara Amerika Serikat. Yang kedua, menjelaskan kondisi alam negara Amerika Serikat. Yang ketiga, menjelaskan keadaan ekonomi Amerika Serikat. Nah, Ibu mengharapkan pada saat kalian telah mempelajari materi tentang kondisi alam daripada negara Amerika Serikat, sehingga kalian bisa menjelaskan daripada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang materi kita, langsung saja kita lihat tentang lokasi daripada negara Amerika Serikat. Letak astronomis negara Amerika Serikat terletak pada 24 derajat lintang utara sampai dengan 70 derajat lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur barat. Sedangkan secara geografis batas-batas wilayah Amerika adalah sebelah utara Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada, sebelah selatan Amerika berbatasan dengan Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba. Sedangkan sebelah barat Amerika Serikat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Wilayah Amerika Serikat yang terpisah dari daratan utama adalah Alaska yang terletak di sebelah barat laut Kanada. Kemudian kita lanjutkan dengan iklim daripada negara Amerika Serikat. Berdasarkan letak lintangnya, yaitu 23 derajat lintang utara sampai dengan 70 derajat lintang utara, maka jelaslah bahwa wilayah Amerika Serikat memiliki 4 iklim, yaitu iklim kontinental, subtropik, sedang, dan dingin. Dengan demikian, dari keempat iklim tersebut membuat Amerika Serikat memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim semi, musim di mana tumbuhan mekar kembali setelah musim dingin. Pada musim panas, musim di mana keadaan lingkungan sangat panas. Dan pada musim gugur, musim di mana daun-daunan pepohonan rontok. Yang terakhir, pada musim dingin, musim di mana keadaan lingkungan sangat dingin. Biasanya kawasan yang mengalami musim dingin tertutup salju.
Pada saat musim dingin, suhu dapat mencapai minus 30 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas, suhu mencapai 20 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut dengan keadaan alam negara Amerika Serikat. Bentuk muka bumi negara Amerika Serikat yaitu wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di sebelah barat dan Pegunungan Appalachia di sebelah timur. Di antara kedua pegunungan tersebut terdapat daratan yang sangat luas, yaitu Great Plains yang dilewati oleh Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Sedangkan bagian utara terdapat Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Kemudian kita lanjut lagi membahas tentang sumber daya alam daripada negara Amerika Serikat. Kondisi alam negara Amerika Serikat dilihat dari geologinya. Amerika Serikat merupakan negara maju yang kaya akan sumber daya alam. Beberapa di antaranya terdiri dari batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kemudian, Amerika memiliki barang tambang yang jarang ditemui seperti uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Kemudian kita lanjut lagi dengan materi keadaan ekonomi daripada Amerika Serikat. Di sini yang kita bahas ada dua bidang, yaitu bidang pertanian. Dalam sektor pertanian, Amerika Serikat dilakukan dengan sangat baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan daripada bidang pertanian negara Amerika Serikat adalah yang pertama, diselenggarakan dengan cara intensif dan ekstensif. Yang kedua, mempunyai dataran rendah yang luas dan subur. Yang ketiga, diselenggarakan dengan peralatan-peralatan modern atau mekanisasi. Dan yang keempat adalah menerapkan sistem pertanian monokultur, yaitu hanya menanam satu jenis tanaman saja di lahan pertanian yang luas. Kemudian kita lanjut dengan bidang perindustrian. Amerika Serikat merupakan negara industri terbesar di dunia. Ada beberapa faktor yang mendorong majunya bidang perindustrian daripada negara Amerika Serikat adalah yang pertama, kekayaan hasil tambang berupa batu bara dan biji besi yang melimpah. Yang kedua, perindustrian menggunakan teknologi modern. Yang ketiga, mempunyai modal yang besar. Yang keempat, mempunyai tenaga ahli di bidangnya. Yang kelima, kegiatan industrinya dilakukan secara profesional. Kemudian, ada beberapa sifat-sifat daripada perindustrian di negara Amerika Serikat, yaitu yang pertama, produksinya dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, adanya pembagian kerja yang sangat teliti. Yang ketiga, pembentukan trust dan kartel, yaitu
usaha untuk menghindari persaingan dengan menggabungkan perusahaan sejenis. Dan yang terakhir adalah standarisasi produk sesuai dengan ukuran tertentu, sehingga dapat menghasilkan barang dalam waktu singkat dengan jumlah yang besar. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang sumber daya manusia daripada negara Amerika Serikat. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang kuantitas penduduk beserta kualitas penduduknya. Pertumbuhan tentang kuantitas penduduk yang pertama, pertumbuhan penduduk negara Amerika Serikat sangat rendah, yaitu 0,6% setiap tahunnya. Beda dengan negara kita. Kalau negara kita pertumbuhannya tinggi, makanya jumlah penduduk kita sangat-sangat banyak. Yang kedua, sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah komposisinya penduduk termasuk dalam wilayah-wilayah perkotaan. Kemudian kita lihat lagi masalah kualitas penduduk. Ada beberapa kualitas penduduk daripada negara Amerika Serikat. Yang pertama, pendidikan penduduknya sebagian besar sudah tamat SLTA. Jadi di Amerika Serikat rata-rata minimal pendidikan terakhirnya adalah SLTA. Beda dengan kita di Indonesia, yaitu hanya tamatan SD rata-ratanya. Yang kedua, angka harapan penduduknya adalah 77 tahun. Harapan sini maksudnya harapan hidup ya. Dan yang terakhir adalah penduduknya mempunyai pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Nah, inilah beberapa kualitas penduduk daripada negara Amerika Serikat. Dalam materi kondisi negara Amerika Serikat, semuanya sudah dirangkum dalam video pembelajaran kita pada saat ini. Nah, dengan berakhirnya materi sumber daya manusia daripada negara Amerika Serikat yang Ibu jelaskan barusan, Ibu mengharapkan setelah pembahasan ini kalian kerjakan latihan yang sudah Ibu siapkan, yaitu tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian nantinya cukup memberi jawaban saja dan kirimkan via WA pribadi Ibu ya. Jadi cukup jawaban saja. Soalnya tetap dibuat di dalam buku, tetapi untuk pengiriman jawaban untuk pengiriman tugas kalian cukup dengan jawaban saja. Demikianlah materi kita pada tugas daring yang keempat ini. Semoga kalian paham dan mengerti dan mengerjakan tugas sehingga nilainya tinggi. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.